Oke, selamat datang kembali teman-teman di podcast Cak Tarno. Nah, kali ini karena yang lagi lagi marak, trending. Nah, yang lagi trending, ya. Ini terkait masalah soal quick count, ya, pilpres. Nah, jadi gini bang, kan tidak banyak masyarakat yang tahu terkait quick count. Kan misalkan pemilihan kotak suara belum selesai terhitung, Angka udah muncul. tapi angka itu sudah muncul lebih dulu. Ya, Nah, itu bagaimana itu ceritanya bisa seperti itu bang? Ya, sebenarnya sih ya, kalau tentang mekanisme kerja yang namanya sebuah kon itu sebenarnya sudah sering sih. Artinya, tapi mungkin penjelasan yang ditangkap namanya di televisi itu kan kadang-kadang sering di setiap kali ada quick count itu pasti ada disinggung lah soal itu gimana sih sebenarnya, tapi mungkin orang kalau tidak menangkap soal bahasa matematikanya mungkin masih agak bingung. Agak aneh kan gitu. Agak bingung gitu loh. Apa iya ya gitu kan gitu. Nah, kalau yang orang yang belajar di ilmu sosial namanya statistik sosial, statsos itu. Ya memang itu sesuatu yang sudah jadi kaidah ilmiah, probabilitas itu. Bahkan ada namanya probabilitas. Tapi itu peluang atau kemungkinan bahwa sesuatu itu terjadi sekian persen. Yang paling sederhana itu kan mata uang atas bawah. Kalau kita lempar 50% kemungkinan muncul burung, 50% kemungkinan angka. Oke. Berarti kan peluangnya 50% kan ya, gitu. Itu kalau karena cuma dua sisi. Karena dua sisi kan. Karena kalau dua atas sisi. pasti bawah kan. Nah, gitu. kalau nggak di atas ya di bawah. Nah, tapi ini kan masyarakat bang. Nah ini kan tadi baru probabilitas. Iya. Nah itulah makna probabilitas. Nah, sekarang dia sampling probability. Teknik yang kalau ilmu statistiknya itu namanya probabilitas sampel. Jadi dia menerka apa yang akan terjadi pada satuan yang besar tadi, yang jumlahnya banyak tadi, dengan mengambil top sedikit, tapi itu harus dengan teknik tertentu supaya ini yang terambil ini mewakili bisa menggambarkan deskripsi dari yang besar. Yang besarnya namanya populasi, yang ini sampel. Nah kalau kayak quick count tadi, ya sama. Artinya kalau atau gini, ada satu lagi yang analogi yang paling sederhana itu kayak orang periksa darah ya. Itu kan yang diambil cuma beberapa tetes dari darah si pasien kan, tetap diambil, kemudian diperiksa ke lab, dan di lab itu ketemu bahwa itu ada virus. Dan itu sudah, kalau darah itu sudah hampir pasti. Nanti error ini kecil sekali. Karena darah ini kan seragam lah ya, kemungkinan gitu. Di dalam tubuh kita ini darah di sini dari sini sama aja gitu loh. Ya. Untuk satu orang ini. Di dalam tubuh satu orang ini. Di dalam satu tidak tubuh. ada penyimpangan atau error di situ. Maka itu pasti kalau kita diambil darah diperiksa, atau sampel, kalau narkoba namanya sampel urin. Sama prinsip dasarnya. Dia akan berbekas di urin itu. Sekian jam dia menggunakan narkoba, dia berbekas. Nah prinsip itulah yang digunakan juga dalam ilmu sosial. Cuman kan tadi kalau di dalam tubuh manusia atau biologi itu dia pasti hampir seragam mbak. Ya tapi kan gini bang, di masyarakat kita ini kan masyarakat yang majemuk, yang tidak seragam. Kan gitu. Ya. Nah, bagaimana itu cara memilih sampel itu? Apakah ditentukan oleh daerah-daerah tertentu yang hanya diambil? Itulah namanya teknik representatif sampling. Yang diambil itu yang mayoritas atau yang ini? Ada rumusnya bahkan. Biasanya itu ada rumusnya, dia harus ngambil berapa dan sebarannya berapa. Apalagi ini kan pilpres dan pemilihan-pemilihan ini sudah berlangsung berulang-ulang kali ya. Artinya rumus yang semula dipakai itu biasanya
itu cocok, sudah cocok. Jadi mereka sebenarnya nggak ngitung ulang rumusnya lagi. Tinggal umpamanya di daerah Jawa kita harus ngambil sampel 100 TPS. Nanti kan bagi lagi tuh, Jawa Barat berapa, Jawa Tengah berapa, sama ya. Terus nanti Sumatera harus ngambil berapa. Dia biasanya proporsional, maksudnya karena Jawa yang paling banyak jumlah penduduknya, otomatis sampelnya harus lebih banyak di Jawa. Umpamanya dia target 1000, berarti kalau kita ngambil 1000, kalau Jawa itu 50% penduduk, berarti paling nggak 500 itu di Jawa. 500 TPS di Jawa. Sisanya di luar. Nah, luar itu juga dibaginya sesuai kepadatan penduduk lagi. Nah, akhirnya data-data tadi kan dia ngirim tuh ya ke tiap-tiap TPS yang sudah dia istilahnya supaya dia dapat angka yang mendekati representasi tadi pakai random namanya, diacak. Nah, jadi bukan kita yang milih, tapi komputer lah gitu, angka pilihannya komputer. Nomor sekian ke nomor sekian, nomor TPS nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Jadi harus ngikutin itu, kerandoman itu. Dikirimlah orang ke situ pada hari nggak perlu harian, itu pas pada penghitungannya aja melaporkan di situ berapa. Ada 1000 yang sudah terkumpul melaporkan, kan nggak butuh waktu, kan sudah ada teknologi. Terkumpul lah itu data. Hanya misterinya tadi, itulah rahasia alam itu kita bilang tadi, bahwa itu bisa mendekati. Itu bukan cuma pemilih di Indonesia. Jadi hukum statistiknya nggak geser. Nah itu tadi kenapa kalau exit poll itu bisa geser. Karena exit poll itu seperti apa? Ya tadi orang keluar dari TPS ditanya, Anda milih apa ya? Tadi milih siapa ya? Itu gak pernah jujur dia, karena ada yang jujur. Tapi kemungkinan besar ya banyak sekali errornya banyak. Nah, karena itu kan apalagi itu soal yang sensitif. Wah, enggak rahasia dong kan gitu. Makanya yang kalau exit poll biasanya agak-agak errornya tinggi lah. Tidak bisa dipastikan. Tapi kalau ini kan enggak, angka itu sudah dihitung memang di TPS itu. Dia tinggal memindahkan itu melaporkannya itu angka yang sudah real memang itu. Dan itu akan tadi karena itu angka real, secara statistik dia ngikut tuh hukum statistika probabilitas tadi. Muncul angka itu, dan itulah kenapa ada beberapa yang menyelenggarakan quick count itu bisa beda-beda tipis. Bisa biasanya karena sebarannya beda. Itu ada berarti itu pakai alat ya Bang ya? Ada alat apa? Itu tadi buat cuman ngambil sampel itu aja. Ngirim orang doang, menugaskan orang di TPS yang sudah dia pilih secara random tadi. Umpamanya di Jawa tadi 500 coba di mana itu sudah random, sudah acak. Ya udah pada satu hari sebelumnya dia udah siapkan kan, si A kemana, si B kemana, itu udah bayar lah. Orang-orang itu kan kerjanya juga nggak susah, cuma ngelaporin hasil di TPS itu pada hari itu. Dan secepat mungkin kan, karena dia mengejar waktu lah, kan gitu. Makanya dia persis. Dan itu bisa beda-beda tipis lah antara. Jadi artinya tukang survei. Iya. Kita katakan tukang survei itu sebenarnya dia sendiri juga sudah menanam orang, kan gitu. Artinya menugaskan orang untuk misalkan di Jawa, kamu ini sekian TPS, itu tuh ini ditentukan lokasinya sini. Yang di sana juga kan sudah di Sumatera misalkan sudah di ini terus apa di. Nah dari situ kemudian sampel itu disatukan di data itu. Mana kira-kira persentasenya kan, jumlahnya karena jumlahnya belum. Iya persentasenya. Yang hitungan real. Yang tahu jumlahnya. Tapi pernah nggak Bang kayak begitu bergeser jauh? Enggak, karena tadi ikutin hukum tadi selagi si lembaga surveinya nggak bohong. Jujur gitu ya. Jujur. Karena hukum statistik memang itu sudah hukum statistik. Tapi kan kadang-kadang gini Bang, agak mengacaukan persepsi di masyarakat juga Bang. Dalam artinya lembaga survei ini loh, belum pemilu aja sudah
apa namanya udah ribut masalah si ini sekian ini sekian itu ini survei sekian. lain lagi. Itu survei itu ya? Survei Itu survei dari bulan ke bulan.